Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan wa amalan wa ibadatan ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna syafa'atahu yaumal qiyamah. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wahda TV Gorontalo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wololo habari. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Senang sekali kami menjumpai antum dalam keadaan sehat walafiat, dan ini yang paling mahal saat ini. Oleh karenanya jaga terus kesehatan ini dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diri kita sehat, keluarga juga, dan kaum muslimin pada umumnya, dan kita semua melalui pandemi ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin insyaallah. Berbahagia sekali malam hari ini saya ditemani oleh dua orang ustadz kiai malam hari ini. Masya Allah, saya perkenalkan dan barangkali antum sudah kenal atau lebih kenal dari saya. Namun tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Ya, kalau ingin disayang dan cinta, yuk berkenalan. Begitu mungkin pameo anak-anak muda seperti itu, dan saya mungkin tidak muda lagi. Bersama saya, Masya Allah, di samping saya ada Ustadz Pak Kiai Ustadz Ishak Abdul Razak Bakari, LCMA. Beliau adalah Ketua dari DPW Wahda Islamiyah Provinsi Gorontalo, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua 2, dan beberapa kegiatan beliau insya Allah seperti yang kita ikuti selama ini. Di samping beliau ada Pak Kiai Ustadz Husni Idrus, Ustadz Husni Idrus, ya, di akun Facebook Husni Al Gorontali. Ya. Alhamdulillah, kedua beliau saya panggil Pak Kiai karena biasanya Pak Kiai itu yang memiliki pesantren. Nah, alhamdulillah Ustadz Ishak Bakari ini memiliki pesantren Wahda Islamiyah yang ada di Bone Bolango, dan Ustadz Husni Idrus hafizahullah taala LCMA, beliau memiliki pesantren Azharul Khairat yang ada di Kabilah, ya, Bone Bolango juga. Dan Masya Allah, mereka berdua juga adalah memiliki kepakaran di bidangnya, alumni dari universitas yang ternama di Timur Tengah, yang satunya dari Universitas Islam Madinah, yang ini dari Universitas Al-Azhar, ya, Syarif di Kairo, Mesir. Malam hari ini kita dipertemukan untuk membicarakan kekasih orang yang kita cintai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang di langit dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di bumi pun disanjung dan dimuliakan oleh jutaan manusia dulu, sekarang, dan akan datang. Yang kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga salawat dan salam kita disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, dan kita kelak insyaallah di hari kiamat nanti mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sirah nabawiyah ini telah memasuki fase untuk kesekian kali. Ada dari ceramah monolog kami berpindah kepada dialog. Ya, dan ini ada pertemuan sesi kedua untuk bincang-bincang santai, Masya Allah, kepada dua orang narasumber, Pak Kiai. Alhamdulillah, kita membicarakan tentang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mahalul qiyam. Dan malam hari ini, Alhamdulillah, kita akan berbicara tentang masa kecil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu diawali dari bayi ketika ibunya mencari-cari siapa yang akan menyusuinya, dan sampai ketika beliau hidup di Bani Sa'ad, beberapa kejadian yang menimpa di bedahnya dada dan seterusnya. Adapun barangkali yang ingin dibicarakan malam hari ini tentang tahnik, menamakan bayi, mencukur, mengakikahkan, dan seterusnya. Karena Rasulullah SAW adalah panduan kita dalam akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Fa'atrukul majal, insyaallah saya akan tinggalkan insyaallah majelis ini
untuk dibicarakan oleh para Pak Kiai kita insya Allah satu persatu. Pemirsa Wahda TV Gorontalo, jazakallahu khair antum telah mengirimkan like, share, tanda cinta, tanda love dan seterusnya. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Ini memotivasi kami bahwa ada yang menonton alhamdulillah acara ini. Kemudian pertanyaan antum, komentar, bahkan kritik antum insya Allah. Dan kita masya Allah selama sampai hari ini pun masih memakai social distancing, sehingga al-afu mungkin di antara kami juga ada yang belum melepas masker atau ketika belum giliran berbicara memakai masker. Semua ini adalah mengikuti anjuran juga dari pemerintah untuk tetap waspada dan mengikuti protap dari penanganan COVID-19 ini. Jazakallahu khair pemirsa sekalian, saya tinggalkan kepada Ustadz. Barangkali Iman yabda'u liman akrab. Tamu spesial dulu. Tamu spesial insyaallah. Tafadhal Ustaz, berbicara tentang masa kecil Rasulullah SAW begitu selesai dilahirkan dan seterusnya, apapun yang berkaitan dengan ini, tafadhal. Ya. Naam, al-waqtu mutah lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal fadlilillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Menarik Ustadz ya. Jadi saya kali ini tidak sebagai narasumber utama, karena yang al-mu'arrikh sahibu sirah ya, Ustadz Yusuf, dan didampingi oleh Kiai Ustadz Ishaq Bakari LC. Saya ingin menambahkan sebenarnya Ustadz, tapi karena prolog ini harus kita antarkan, saya menarik tadi dalam dinamika pemikiran sirah itu ada dua hal yang sebelum kita kesananya Ustaz, dan ini saya kira urgen untuk dibicarakan. Ada dua hal, dua istilah yang sering terkadang orang kalau tidak bisa membedakan, dia tidak tahu hal-hal yang berkaitan dengan dua istilah itu. Kita harus membedakan apa yang disebut dengan sirah dan apa yang disebut dengan tarikh. Dan cara penempatannya masing-masing. Ini metodologi itu penting. Al-madatu afdalu minal metode memahami itu lebih unggul, lebih afdal daripada materinya. Kita antarkan pengantarnya. Kalau dia sirah, dalam bacaan saya, kalau dia sirah itu sketsa profil, potret dari kehidupan seseorang secara rinci, yang berbeda dengan tarikh. Kalau dia tarikh hanya bermuatan tentang 4 pertanyaan atau 5 pertanyaan. What misalnya, apa, mengapa, di mana, bagaimana, siapa, dan apa yang terjadi. Ya, kalau dia sirah itu perjalanan liku kehidupan seseorang, potret kehidupannya dari awal. Jangankan dari awal, kalau sosok Nabi Muhammad, prediksi kelahirannya sudah dibincangkan oleh para nabi dan rasul Allah, sampai kelahirannya dan sampai dia akan meninggal dunia. Dan ini menarik. Yang kedua, kalau kita sudah bisa bedakan mana sirah dan mana tarikh, ya, maka ketika kita mengambil ibrah dan pelajaran, yang seharusnya dalam konteks kehidupan Nabi SAW, yang menjadi doktrin itu sirah, ya, yang menjadi doktrin bahwa tadi Ustadz Yusuf mengantarkan bahwa kita mutabaannya kita kepada Rasulullah, berakidah, bersyariah dan berakhlak itu. Ya, saya kira bukan pada tarikhnya, bukan pada tarikh, tapi pada sirahnya. Ya, jangan dibalik. Kalau sejarah secara umum dijadikan sebagai ajaran, sementara sirah hanya pelengkap, padahal tidak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Saya kira itu. Maka menarik ini Ustadz. Jadi setelah saya kira ini pengantar, Rasulullah SAW itu andaikan ada istilah, orang mengatakan bahwa ada bayi ajaib, ya, bayi ajaib, kemudian ada bocah ajaib dan seterusnya, maka Nabi SAW saya kira lebih ajaib dari situ. Istilah ajaib ini saya kira tidak vulgar. Berbeda kalau kita bilang sweet, ya Ustadz, berbeda kalau kita bilang apa namanya? Lucu, ya. Ini istilah-istilah yang tidak bisa disifatkan kepada Rasulullah SAW. Abbas Muhammad Akkad itu ketika nulis satu karya besarnya, ditulis dia nulis profil para Khulafaur Rasyidin Ustaz. Ada Abu Qaryatu Umar, ada Abu Qaryatu Khalid bin Walid, ada Abu Qaryatu Abi Bakar radhiyallahu an. Ketika dia nulis dan
tulisan yang berikutnya dia tulis Abaqaryatu Muhammad. Ini malah diprotes oleh para sastrawan, diprotes oleh para ilmuwan. Ya. Rasulullah Muhammad ya dalam potret kehidupannya tidak bisa dibilang abaqariyah. Ya, kalau abaqariyah itu diterjemahkan kecerdasan, Nabi itu ada dua sisi yang bermain dalam dirinya. Ana basyarum mithlukum, dan yang kedua yuha ilayya. Saya manusia biasa, tapi saya membedakan saya dengan kalian adalah yuha ilayya. Diwahyukan. Saya mendapatkan wahyu, kamu tidak. Sehingga ada istilah Muhammadun basyarun mithluna. Muhammad itu sama dengan kita. Tapi di saat yang bersamaan dia akan katakan Muhammadun basyarun laisa bimithlina. Muhammad berbeda dengan kita. Berbedanya adalah pada apa? Pada sosok dia menerima wahyu dari Rasulullah. Saya terakhir Muhammadun basyarun walaisa kal basyari. Walaisa kal basyar. An-nasu kal hajaru wan nasu min yaquti wa seperti apa? Gambaran ya? Ya, gambaran dalam sastrawan. Tapi Ustaz, menarik sekali muqaddimah dari Ustaz dan syarah dari artinya ini bukan hanya sekedar berbicara tentang sejarah dan tarikh. Ya. Tapi adalah betul-betul profil Nabi SAW, sirahnya, dan melihat keunggulan sirah dibandingkan tarikh. Ya. Barangkali juga sirah itu lebih unggul dari sekedar roman. Masya Allah. Karena roman sastra juga itu membahas seorang dari sebelum lahir, dari sejak lahir sampai mati. Ya. Namun yang membedakan tarikh dengan roman, karena roman ada istilah roman picisan, Romantisme. Iya, roman picisan atau roman yang fiktif dan seterusnya. Ya. Tapi ini berbicara tentang sirah betul-betul Nabi SAW yang sedang berjalan. Tapi Ustaz, saya akan kembali ke Pak Ustaz. Ya, silakan. Namun mungkin Pak Ustaz, Pak Kiai Ishak juga barangkali akan menambahkan sedikit dari muqaddimah ini. Masya Allah. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma shalli alaihi. Sebelum kita memulai atau saya memulai apa yang ingin saya sampaikan, saya sapa dulu 45 penonton yang bersama kita. Iya, Di ya. sini sudah ada Ummu Aisyah, kemudian ada Yadin, barakallahu fikum Ustaz, wa fikum barakallah. Fikum barakallah. Ada Uha Sujianto, berkah dan selalu bagi para ustadz kami, Masya Allah. Masya Allah, jazakal khair Pak Uha. Kita perlu apresiasi orang-orang yang bersama kita ini. Mhm. Ada Pak Muhammad Rizky Tanu, Masya Allah. Nurmin Marali, Van Madinah, Tio Hanif. Kemudian juga Pak Lu hadir, Bang Fathul. Fatul Andalus, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ya, Ridwan bin Husain, kemudian Abdullah Salim Al-Amri. Terima kasih atas atensi dengar dan nontonnya. Ada juga Pak Maman Zakaria Bapak Muhammad Zakaria, Masya Allah. hadir. Ada juga orang di rumah. Nah, Masya Allah. Keluarga di rumah ya. Ya, ada keluarga di rumah juga menonton, alhamdulillah. Dan beberapa teman-teman yang ini Masya Allah sekarang sudah membanjiri dengan like. Ya, alhamdulillah. Dan kita patut untuk saling memberikan support terhadap kebaikan. Nah, Kita sedang membicarakan sosok yang terlalu miskin kosakata untuk mengungkapkan keagungan beliau. Allahumma shalli alaihi. Jadi, Allahumma shalli alaihi. ya. Mohon maaf, ternyata suara saya ada ya? Dengar ya? Baik. Iya. Ada juga Pak Supandri. Ya, di SMK Supandri Al-Faruq, ya. Thaibah. Kita kalau membicara tentang sosok Rasulullah SAW Allahumma dari shalli alaihi. sejak beliau lahir, kemudian sampai wafat beliau, seluruh kamus yang ada di kamus perbendaharaan bahasa kita, sesungguhnya kita tidak mampu untuk mengungkapkan keagungan Rasulullah SAW. Sebab ini adalah manusia pilihan Allah dari miliaran manusia yang pernah ada di muka bumi ini. Rasulullah SAW adalah manusia terbaik. Baik, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak bahwa Rasulullah ini hidup dalam keadaan yatim. Dan memang ini adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam yajidka yatiman fa'awa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, bukankah kami dapati kamu dalam keadaan yatim, kemudian Allah yang menolong. Dan ini kenapa Rasulullah SAW hidup dalam keadaan yatim? Karena biasanya kalau ada orang yang hidup dengan orang tuanya dengan fasilitas yang begitu banyak, maka kadang dia menjadi orang yang pemalas, orang yang hanya bersandar
kepada orang tuanya. Dan kata pepatah itu, laisal fata mayyaqulu kana abi. Seorang pemuda itu bukan dikatakan pemuda saat pemuda itu hanya bersandar kepada orang tuanya dan mengatakan ini adalah bapakku. Tapi lakinnal fata man yaquluha anadha. Seorang pemuda itu yang mengatakan inilah dadaku, ini adalah aku. Nah, Rasulullah SAW hidup dalam keadaan yatim, dan yatim itu kalau untuk manusia disebut yatim itu ketika bapaknya yang meninggal. Iya. Karena Rasulullah SAW masih umur 6 bulan dalam perut ibu sudah menjadi yatim. Kalau untuk binatang dikatakan yatim binatang itu ketika ibunya yang meninggal. Ibunya yang meninggal, karena memang dari sisi membiayai kehidupan itu dan memperhatikan itu adalah orang tua untuk manusia. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW terlahir dalam keadaan yatim, dan memang kondisi sosial di masyarakat Arab, mereka memiliki kebiasaan kalau ada bayi, mereka inginkan bayi ini disusui oleh orang lain, terutama di orang-orang pedesaan. Dan Rasulullah SAW hidup di zaman itu. Dan Masya Allah, Rasulullah SAW Allah takdirkan bertemu dengan Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah ini adalah sosok wanita yang memiliki keluarga kecil yang miskin. Di musim panas, musim kemarau, mereka tidak memiliki apa-apa. Anak dari Halimah As-Sa'diyah ini tidak punya apa-apa. Kadang dia menangis karena tidak ada susu, ada kambing yang karena musim panas, musim kering, sehingga kambing yang kurus ini tidak mengeluarkan susu. Maka dia mencoba untuk mengundi nasib, datang ke Mekah. Dan kebiasaan orang-orang Mekah, Masya Allah, jadi mereka memilih orang-orang yang memang bekerja spesialisnya. Kalau yang memiliki air susu, mereka akan memelihara orang lain, anak orang lain. Dan Halimah As-Sa'diyah ketika bertanya kepada keluarga Rasulullah SAW yang Muhammad masih kecil ini, dia tidak berminat karena anak yatim. Sementara keinginan mereka mendapatkan dana hasil dari ada semacam simbiosis mutual, simbiosis yang saling mutualisme menguntungkan dari pemberi susu Dan orang ini. Iya, pemberi ASI dengan orang keluarga dari ASI itu sendiri. Jadi semua sudah dapat, singkat cerita semua sudah dapat kecuali Halimah As-Sa'diyah. Daripada pulang kosong, lari kosong biasanya kalau istilah para sopir, daripada lari kosong, ini saja yang basabar akan. Jadi terpaksa dia mengambil Nabi atau Muhammad masih kecil, tapi ternyata ini menjadi awal keberkahan. Rasulullah SAW menjadi keberkahan saat dia masih kecil. Nah, bagaimana kalau dia sudah menjadi seorang nabi, diangkat jadi nabi dan rasul? Ini baru kecilnya. Mungkin yang lain bisa memberikan komentar. Saya ingin pertajam ini tentang anak yatim ini, Ustaz. Ya. Yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Ya. Artinya keberadaan Rasulullah SAW sebagai seorang anak yatim. Namun keberanian keluarga Harith untuk menampung ini, Ustaz. Mungkin ada hal yang menarik untuk. Saya kira Ustadz Yusuf yang lebih saya ingin didengarkan dari Ustadz Silakan Yusuf Ustadz langsung. Yusuf. Iya. Karena Saya sudah dapat saya menjauh nanti. Iya, kita Fadhol Ustadz. iya. Tutuanga dalam tutuanga. istilahnya. Insya Allah tutuanga kita. Saling mengisi. Saling mengisi. Saling mengisi. Tapi insya Allah juga saya akan menyimpan beberapa pertanyaan yang atau barangkali menjadi bagian dari dikaji oleh Pak Kiai dan seterusnya sehubungan dengan pemberian ASI pada anak-anak di waktu kecil seperti itu. Rasulullah SAW terlahir dalam keadaan yatim, ya, qadarullah ma syafa'al, ya, karena memang bagian dari tarbiyah yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan untuk mentarbiyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, walaupun mungkin riwayatnya menyebutkan dhaif, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, tapi Allah Subhanahu Wa Taala hendak memang membersihkan agama ini, dan sehingga apa yang betul-betul disampaikan oleh Nabi SAW bukan orang bilang kekayaan lokal atau warisan lokal dan seterusnya yang didapatkan oleh Nabi SAW sehingga diajarkan pada umat ini, tapi betul-betul ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan hari ini Masya Allah agama ini masih tetap memberi perhatian terhadap anak yatim, dan
kalau anak yatim ini tidak diperhatikan dan seterusnya, ya kan? Kita melihat sosok seorang ayah dalam keluarga itu bagaimana, yang bisa mentadil posisi sebagai qawam untuk meluruskan dan seterusnya. Ini menjadi penyeimbang dalam keluarga. Seolah-olah begitu pergi seorang ayah maka tidak ada lagi yang mengkawam di situ. Wallahu Ustaz, mungkin ada fawaid yang antum bisa dapatkan dari untuk masa kecil Nabi SAW ini. Jadi kalau bicara sirah dan tarikh tadi itu Ustaz, Ya, dalam pemahaman kita sifatnya kan dokumentatif. Dokumentatif itu sesuatu yang memang tidak bisa dirubah kalau memang sejarahnya sudah seperti itu. Tadi sudah digambarkan bagaimana dokumentasi kehidupan Nabi SAW dalam posisi yatim. Saya hanya melihat, jadi kehidupan Nabi ini sejak dari awal sampai dia lahir ini sebenarnya menyimpan ibrah, pelajaran yang berharga untuk kita hari ini. Jadi orang misalnya para politisi bisa melihat, kok ajaib sekali bocah kecil ini ya. Ini orang politik, orang pendidikan juga akan menerawang. Dibilang ternyata nilai-nilai pendidikan dan tarbiyah ada pada kelahiran Rasulullah, dari sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada ayat Quran yang menyebutkan nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu. Kami ingin memberikan kepada orang-orang yang lemah di bumi ini, yang termasuk di sana ada yatim, ada fakir miskin, dengan kesungguhan mereka, dan Allah akan jadikan mereka ini jadi khalifah. Jadi kacamata ini kita bisa gunakan bahwa ternyata wa khalaqnakum atwara. Rasulullah SAW itu sama dengan manusia diciptakan oleh Allah melalui fase-fase yang sangat luar biasa. Maka apa sisi yang seharusnya kita ambil? Beliau lahir dalam keadaan yatim itu sebenarnya kalau dari sisi pendidikan Rasulullah, kalau kita bisa tafsirkan, beliau lahir dalam keadaan yatim itu meneguhkan tingkat ketabahan kesabaran Nabi SAW. Ketika dia diangkat jadi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala di usia 40 tahun. Jadi sebenarnya kalau kita serahkan urusan kepada Allah, Nabi dan Rasul itu bisa diangkat di usia kecil. Kan maunya Allah kan. Tapi kenapa Nabi termasuk Rasulullah Muhammad diangkat di usia 40 tahun. Padahal kalau dia sosok yang istimewa, di saat dia kecil sudah diangkat Nabi. Maka ini menandakan bahwa basyariyatu Muhammad, ya, kemanusiaan Rasulullah SAW di usia kecil ini memberikan inspirasi terbaik bahwa memang ada karir kepemimpinan. Misalnya kita ambil dalam konteks kepemimpinan, ada karir kepemimpinan Nabi SAW yang tidak didapati oleh Nabi dengan hanya cara membolak-balikan tangan, tapi Rasulullah harus diberikan oleh Allah kesempatan bagaimana dia merasakan penderitaan orang miskin, bagaimana dia hidup miskin, bagaimana dia hidup yatim tanpa orang tua, luar biasa. Yang kemudian ini dibawa Ustaz Ishak, dia dibawa saat dia jadi pemimpin. Saat pemimpin dia tidak akan menzalimi orang, dia tidak akan mengintimidasi orang, dia tidak melupakan hak orang miskin, hak orang yatim. Kenapa? Karena nasib itu pernah dia rasakan, kondisi itu pernah dia nikmati, sehingga ini menjadi kekuatan spiritual dia untuk bisa berbagi dengan orang lain. Saya kira dari sisi itu, dari sisi yatimnya ini luar biasa. Bukan hanya pelajaran dari para sahabat yang hidup bersama beliau di saat itu, ya, tapi ini pelajaran berharga untuk semua manusia, tidak hanya umat Islam, tapi semua umat manusia yang hidup di dunia ini. Saya kira gambaran hikmahnya seperti itu, Ustaz. Ya. Masya Allah. Dari sisi yatimnya itu ya. Iya ya. Barakallahu fiik. Fawaid yang Masya Allah, Masya Allah. Ustaz, mungkin ada yang antum tambahkan? Kondisi Nabi saat masih kecil dalam keadaan yatim, ini sebagai pelipur lara bagi Anda dalam keadaan yatim. Kepada Anda yang sedang mendengar dan melihat acara ini, Anda jangan bersedih ketika Anda menjadi orang yatim. Dan yatimnya Anda bukan menjadi alasan bagi Anda menjadi anak yang tidak terurus. Iya. Bukankah Nabi Anda, Nabi kita semua terlahir atau masih dalam perut ibu dalam keadaan yatim. Begitu berumur 6 tahun jadi piatu, yatim piatu. Begitu juga kemudian dipelihara oleh kakeknya. Biasanya orang kalau dipelihara oleh kakeknya menjadi anak nakal. Iya, kenapa dia nakal? Soalnya saya ini sudah tidak punya bapak, tidak punya ibu, saya cuma dengan kakek. Dan dengan kakek itu orang selalu melawan. Dan dia selalu lari-lari, tidak mau mendengar kakeknya. Tapi ingat, Rasulullah dipelihara oleh kakeknya. Kakeknya meninggal, dipelihara oleh Abu Thalib. Dan Abu Thalib ini seorang paman yang baik, memang dia baik, tapi
qalilul mal kathirul iyal. Jadi sedikit hartanya dan banyak anaknya. Makanya dalam riwayat itu ketika anak-anak Abu Thalib ini mau makan, mereka rampasan makanan, Rasulullah yang masih kecil, Muhammad masih kecil saat itu tidak mau rampasan makanan tersebut. Oleh karena itu, Anda sebagai anak yatim jangan merasa bersedih bahwa Nabi Anda itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keyatimannya, tapi ternyata dia menjadi manusia luar biasa. Bukankah Imam Syafi'i yang muassis madhab Syafi'iyah, dia dididik oleh seorang janda yang ditinggal mati suaminya dan dia menjadi anak yatim, terlahir menjadi seorang ulama besar. Imam Ahmad dan ulama-ulama yang lain, mereka menjadi yatim masih kecil, tapi ternyata di kemudian hari menjadi seorang ulama besar yang memberikan kontribusi terhadap umat ini. Masya Allah, ra'i jiddan. Fadhal, Ustaz. Dua fawaid yang kedua Ustadz tadi sampaikan, Masya Allah, dari masa kecil Rasulullah SAW terlahir dalam keadaan yatim, bahwa ini adalah tarbiyah dari Allah Ta'ala, pendidikan dari Allah Ta'ala untuk Rasulullah SAW juga ke depan merasakan apa betul bagaimana kondisi para sahabat Nabi, sahabat-sahabatnya atau orang-orang yang tidak punya atau orang-orang yang yatim sekalipun. Demikian juga dengan Ustadz Ishak tadi, bahwa tidak ada alasan bagi seseorang itu untuk berubah, melenceng atau jadi nakal dan seterusnya gara-gara tidak ada orang tua dan seterusnya, atau cuma dipelihara ya. Dan juga barangkali ada fawaid dari Nabi SAW dalam keadaan yatim dan dalam keadaan sederhana seperti itu. Dalam keadaan yatim, dalam keadaan dipelihara kakek, Nabi SAW bisa melakukan bahkan mendakwakan agama ini menjadi berhasil. Maka kondisi kita saat ini sudah punya orang tua, tidak dalam juga keadaan fakir dan miskin, tidak perlu lagi pelihara kambing, tidak ada alasan bagi kita untuk berpangku tangan dan mengatakan saya mungkin tidak akan mampu, ya, atau tidak akan mungkin berbuat untuk agama ini atau berkontribusi yang baik terhadap bangsa ini. Ini menyebabkan kita untuk tidak berputus asa dalam hidup ini, bahwa selalu optimis. Nabi saja dalam berdakwah seorang diri menyatukan dan mengislamkan seluruh Makkah dan Madinah. Maka bagaimana kalau kita ini berjamaah, bagaimana kalau kita ini Masya Allah saling berukhuwah antar sesama dan seterusnya, maka agama ini insya Allah makin akan marak dan berkembang. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, barangkali sebelum kita lanjut lagi, kita menyapa pemirsa yang sudah bertambah hari ini. Silakan Ustaz. Hadir bersama kita Masya Allah Pak Manan S. Ilahi dari Batu Da'a Pantai hadir, Masya Allah. Batu Da'a Pantai sinyalnya lumayan, Masya Allah. Kemudian Pak Idi Amin Syarif Pudin Buhang, Masya Allah, sedang menyaksikan dari Bensol ini. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Abu Fatih. Kemudian Pak Helmi Kadir, Masya Allah, barakallahu fikum. Ini mendoakan kita semua. Terima kasih doanya Pak Helmi Kadir, wa fikum barakallah. Ada Pak Iqbal Karim sedang menonton, dan Pak Maman Zakaria mengatakan Kota Telaga hadir. Insya Allah Kota Telaga sebentar nanti, dan semua aspirasi kita mendukung Kota Tengah ini insya Allah. Ada pertanyaan dari Ustadz Anang Sulaiman ini, mungkin Ustadz Ishak yang bisa. Iya, siapa yang mau menjawabnya ini Ustadz? Saya akan bacakan. Assalamualaikum, semoga Ustadz sehat selalu. Amin. Ustadz, saya mau bertanya hubungannya dengan ibadah kurban. Ada saudara saya yang sering berkurban, tapi dia tidak pernah mengambil bagian sepertiga dari hewan kurbannya tersebut, karena dia menganggap tidak boleh makan daging kurban sendiri. Bagaimana itu hukumnya? Ya, kalau tidak mau makan atau tidak mengambil sebagian dari daging kurban, itu tidak apa-apa. Mungkin tujuannya adalah untuk diberikan kepada orang fakir miskin. Tapi kalau yang menghalangi dia untuk makan itu karena anggapan tidak boleh makan dari bagian itu, maka itu tidak boleh. Itu sesungguhnya ini adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah, bahwa yang menyembelih itu diberikan kesempatan untuk bisa mengambil thuluthun, ya, li akli thuluthun lil akli, sepertiga bisa dimakan, sepertiga untuk disedekahkan, sepertiga untuk liddikhar, sepertiga untuk mungkin disimpan dan dihadiahkan kepada yang lain. Dan Anda bisa mengambil itu, Anda tidak salah
dan tidak keliru. Jazakallah. Ini tujuannya pertama kalau kita bisa memakan daging itu karena inilah bagian dari ibadah dan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, kalau Anda tidak berselera, Anda bisa sedekahkan atau hadiahkan kepada orang yang tidak melihat status apakah dia kaya ataupun tidak. Iya. Dan tidak hanya di kurban yang dibolehkan, tapi juga di akikah. Di akikah tetap dibolehkan untuk memakan di situ, karena ada sebagian beranggapan kalau kita makan akikah sama dengan makan daging anak kita sendiri. Ini hanya terbawa dengan perasaan ataupun adapun secara hukum kita bisa mengambil dari kurban kita atau dari akikah kita sebagiannya. Ya. Jazakallah khair Pak Ustadz, Masya Allah. Pak Ustadz, ini barangkali ada yang mau ditambahkan? Ya, saya kira cukup ya. Cukup ya? Saya kira cukup dalil yang disampaikan oleh Ustadz Ishak tadi, saya kira cukup menjadi alasan bahwa tidak ada larangan. Bahkan dalam Quran di fakulu minha wa at'imul ba'isa al-faqir. Jadi bisa makan, bisa dibagi, bisa disimpan. Ya, yang tidak boleh di bisnis. Saya kira kalau sudah di bisnis ini cerita lain ini Ustaz. Tapi kalau dikalengkan Ustaz boleh ini atau gimana? Barangkali teman di antara pemirsa bertanya, dikalengkan dan kornet seperti itu Dikalengkan untuk dibagi karena kan seperti daging kurban mungkin banyak, surplus banyak, iya. sehingga terutama lembaga zakat atau apa biasanya seperti itu. Ya, boleh itu. Mereka kumpulkan, dibuat kaleng dan Saya kira Distribusi. tadi ada bacaan yang menunjukkan istilah ada prioritas. Misalnya apa hukumnya membagi daging kurban ke tempat yang lain bukan di tempat penyembelihan. ya mungkin ke situ ya lebih cocoknya. Ya, cocoknya kalau pertanyaan diarahkan ke situ. Misalnya kita di sini menyembelih, apakah dagingnya bisa dibagi di kampung yang lain? Sekira tadi ada penyampaian dari Ustadz Ishak, saya kira boleh itu dikalengkan dalam rangka diawetkan, tapi memang niatnya harus dibagikan. Ya, wa'atimul ba'isa wal al-faqir tadi itu harus terwujud. Yang dan istilah skala prioritas itu kan skala prioritas yang ada di kampung dulu. Kalau misalnya fakir miskinnya sudah terbagi semua di kampung itu, maka berarti orang yang lain di luar kampung itu dapat bagian. Ya, yang tidak boleh adalah fakir miskin belum terpenuhi di kampung itu kemudian dibagi. Tidak bolehnya bukan haram, tapi saya kira skala prioritasnya tidak, fikul aulawiyatnya yang tidak kena. Saya kira biasanya gambaran masalahnya kalau di Arab itu hari-hari haji itu kan banyak sekali yang menyembelih, bahkan ribuan, bahkan jutaan kambing. Nah, sejumlah jemaah haji, sejumlah jemaah haji didistribusi minimal seperti itu. Belum lagi orang berkurban, khusus berkurban, belum lagi tamattu. Kalau didistribusikan di Mekah, ini sudah cukup bahkan lebih sekali, ya. Bahkan lebih. Nah, ini bisa dikirim ke tempat yang lain supaya awet dan tidak cepat busuk, mungkin bisa dikalengkan ke tempat yang lain. Baik Ustaz, barangkali ini karena pertanyaan lewat dan ini kan momennya kalau menyelesaikan sirah nabawiyah sampai di berkurban itu nanti seri keberapa. Jadi mumpung lewat ini ada yang bisa antum beri biar tidak kecewa ya. Ingatkan dalam sirah nabawiyah atau apa yang Rasulullah SAW lakukan di waktu kurban ini. Barangkali ya, tadi pembahasannya tadi Ustadz, kalau tahapannya tadi kita mulai dari pengantar sirah, kemudian Ustadz Ishak sudah memulai bab satunya. Bab satunya tadi yatim. Kira-kira identitas kerasulan lagi yang kedua apa? Biar tadi tuntasnya harus begitu. Ya, setelah Fadal. Ini bincang-bincang. Jadi memang ya, saya sendiri Ustadz, ini saya melihat bahwa saya belum menemukan riwayat bahwa Rasulullah SAW di usia kecil itu namanya maksum itu kan maksum itu bisa saja dia terjaga secara spiritual dan terjaga secara fisik. Ya, orang menafsirkan bahwa saya belum menemukan satu bacaan bahwa Rasulullah di usia kecil itu sekalipun dia yatim tapi dia bukan orang yang tidak terjaga. Bukan orang yang, mohon maaf, ada orang bilang ingusan misalnya. Keremus orang bilang ingusan, keremus. Ini saya kira Masya Allah ya. Masya Allah. Ini sesuatu yang kita alamatkan kepada Nabi itu, kita posisikan Rasulullah sebagai manusia termulia, tidak harus membahasakan dan bahasa seperti itu. Sayyidah Aisyah kalau dibilang sweet bahasa, kan itu juga bermasalah. Bahkan misalnya kita baca sirahnya As-Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh As-Suhaili, 6 jilid ya, Raudhul Unuf itu
Auratnya Nabi itu tidak pernah terbongkar, tidak pernah terlihat sejak dia kecil. Luar biasa. Demikian penjagaan dari Allah Ta'ala. Demikian maksumnya Nabi Sallallahu Alaihi Padahal Wasallam. mempertontonkan aurat itu hal yang biasa di di keluarga kita. Iya. Ya, kan? Hal yang biasa juga di komunitas masyarakat Arab saat itu. Ya. Makanya ada riwayat Ustaz, Ya. saat Nabi mau mengangkat batu untuk membangun Ka'bah, kan Ka'bah pernah terbongkar. Ya. Ketika Nabi mengangkat sarungnya, izarnya untuk dipakai untuk melapisi batu yang dia angkat, akan tersingkap auratnya. Tersingkap auratnya. Tapi belum tersingkap, beliau langsung pingsan. Masya Beliau Allah. langsung Allah. pingsan. Ini penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di kitab Ar-Raudul Unuf Ustaz, saya kira ini jadi pengantar, ini luar biasa. Setelah beliau meninggal dunia, kalau tidak salah ingat, yang memandikan beliau itu adalah Sayyidina Ali. Memandikan beliau itu adalah Sayyidina Ali atas wasiat beliau sebelum meninggal dunia. Saat memandikan, ini kan kalau kita gambarkan cara memandikan pasti terbuka auratnya. Masya Allah. Tapi saat dibuka oleh yang memandikan, kalau itu Sayyidina Ali, dibuka aurat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ada suara beliau ya, ada suara beliau di ruangan itu, di ruangan Orang Arab memandikan. menamakannya hatif. Orang Arab menamakan suara itu hatif. Faida yahtifu, tiba-tiba ada suara yang muncul dan mengatakan dan menyerukan, dikatakan dia bilang usturu aurati nabiyikum, tutup aurat nabi kamu, rasul kamu, sampai seperti itu. Ini menunjukkan bahwa luar biasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya fisiknya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari usia kecil, dan tidak ada riwayat menyebutkan bahwa ada yang melihat, ya, tidak ada riwayat menyebutkan. Itulah maksumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya anak-anak kita juga tadi motivasinya seperti itu. Jangan biarkan anak kita batal lanjang, Ustaz. Ya. Itu manfaat dari sirah nabawiyah. Ya. Bahwa jangan biarkan anak-anak tidak pakai celana dan seterusnya. Karena malas semua beli pampers atau popok berulang-ulang, tak usah pakai celana. Jadi Rasulullah SAW walaupun dalam keadaan yatim, dipelihara oleh kakek, tidak ada alasan menyebut bahwa beliau tidak terurus. Justru beliau SAW selalu terjaga dan bersih. Ya, ini adalah bersih, sifat yang melekat pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah SAW tidak terbiasa hidup bersih, mustahil mensunahkan sunnah-sunnah fitrah. Sunnah fitrah. Ya, hanya orang yang bersih tahu bahwa ketiak itu harus dicukur, iya kan? Janggut ataupun kumis itu harus dirapikan. Demikian juga kuku harus dipotong. Demikian juga sunat dan seterusnya. Hanya orang yang bersih. Kadang-kala di asrama kan kita orang, alhamdulillah pemirsa, ini sekedar tambahan. Dan tadi sebelum acara ini kami bincang-bincang bertiga. Kami ini satu pesantren, alhamdulillah. Dan pesantren kami ada di Tamalate hari ini. Al-Khairat ya. Ya, Al-Khairat ya, Dembe 2, alhamdulillah. Ini sama-sama satu sekolah ini, alhamdulillah. Yang paling kakak senior ini Ustadz Ishak. Jadi saya melihat Ustadz Ishak di kelas 3 Aliyah. Alhamdulillah. Saya melihat Ustadz Husni di Sanawiyah. Iya. Jadi kalau Ustadz Husni tidak melihat Ustadz Ishak, saya melihat kedua-duanya dalam tarikh namanya mukhadram ini. Mukhadram yu'asir mu'asrain, jahiliyah wal Islam. Para sahabat Nabi SAW ada disebut sahabat mukhadram karena mengalami dua fase di masa jahiliyah dan masa Islam. Tapi saya mengalami dua fase Ustadz Ishak dan fase Ustadz Husni. Dan Masya Allah, jazahullah khairan kepada lembaga perguruan Islam Al-Khairat yang sampai hari ini eksis. Dan di antara jasa Al-Khairat, alhamdulillah, dan ini keutamaan dari Allah Ta'ala, kami perlu untuk menyebutnya. Wala tansaul fadla bainakum. Iya. Alhamdulillah, tidak boleh melupakan keutamaan yang diberikan orang kepada keutamaan kita. yang diberikan, ya. Di dalam dakwah ataupun penyebaran agama, Masya Allah, bala keselamatan itu mungkin di Palu atau di mana, dia sudah 100 tahun. Ya, jadi puluhan tahun duluan dari perguruan Al-Khairat. Ya. Tapi Al-Khairat datang belakangan. Namun alhamdulillah ini menjadi semacam benteng akidah bagi kaum muslimin di Indonesia Timur, di pesisir ya Sulawesi sampai ke Sulawesi Tengah. Dan kami ini sebagaimana yang disebut oleh pendirinya, Al-Khairatu ummukum wa fi araniniha usudun wa asbalu. Al-Khairat itu adalah ibu kalian, dia bagaikan pohon yang rindang
di bawah pohon itu, wa fi araniniha, di bawah ranting-rantingnya itu ada usudun wa asbalu. Kami tidak pongah mengatakan sudah kami inilah singa, tapi biarlah kami sebagai asbal atau si anak singa itu. Dan saya juga bukan anak singa, yang ini singa, dan ini singa-singa Bodio, masya Allah pemirsa. Ini buka-buka kartu sedikit dipertemukan dalam suasana alhamdulillah sesudah lebaran habis ya, halal bihalal, tapi silaturahim antar kita sekalian. Baik, masya Allah Pak Usama Zaid Alamri sedang menonton. Ada Ustadz Supardilio, masya Allah. Masya Allah. Ahlan Abu wa sahlan. Hamzah, ahlan wa sahlan. Mungkin Ustadz mau menegur atau? Masya Allah, Ustadz Supardi ini atas ketawaduan Ustadz Supardi juga ikut menyimak dengan kita, masya Allah. Padahal beliau Ustadz, masya Allah. Iya, ahli sirah. Pak Arif Ridanda, alhamdulillah sedang menonton. Pak Amin Dali, Kabua, ya Lantapa di Kota Utara hadir sedang menyaksikan. Pak Firly Akuba, masya Allah. Ami Zaid, Usama Zaid Alamri. Dan ini ada pertanyaan, ya, dari Pak Usama Zaid. Para mubalik seluruh dunia hingga kita belum mampu membuat sirah Rasulullah SAW menarik bagi generasi muda, sehingga banyak yang tidak paham sirah dan manfaat sirah, menggambarkan sejarah dari Nabi SAW. Mungkin ini Ustaz Husni ada yang mau tambahkan atau tanggapi dari pernyataan Pak Usama ini? Muafiq aula. Ya, saya kira beliau hanya memberikan motivasi bahwa sirah itu tidak bisa luntur dengan zaman. Mau berganti generasi, ya Ustadz, tetap sirah itu dia menjadi teladan. Itu yang maksudnya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu yang saleh. As-sirah an-nabawiyah salihatun likulli zaman makan. Bayangkan Ustadz, tidak ada agama di dunia ini yang mengajarkan ini dalam sirah Nabi SAW. Dari hal yang paling kecil, kita masuk toilet saja, kita masuk kamar mandi, itu diajarkan bagaimana beragama dalam toilet. Dan itu kita tidak bisa temukan. Luar biasa. Sosok ini yang kemudian tidak hanya dipuji oleh para pecintanya, musuh-musuhnya yang awalnya melawan beliau, ya, para orientalis hari ini yang meneliti secara objektif, ya, meneliti secara objektif tentang sosok Muhammad SAW ini. Ya. Siapa yang tidak tahu Michael Hart yang nulis 100 tokoh berpengaruh di dunia, yang luar biasa. Dia ditanya dalam profil, dalam mukaddimanya, kenapa Anda posisikan Muhammad itu di nomor satu, sementara Nabi Isa hanya di posisi nomor 3. Masya Allah. Tapi dengan penelitian objektifnya dia mengatakan, hati saya tidak pernah membohongi, tangan saya juga tidak pernah membohongi, bahwa sosok yang sangat objektif dalam sejarah yang mampu merubah peradaban jahiliyah menjadi Islamnya itu hanya sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau tidak pernah melihat, hanya baca dalam sejarah. Keakuratan inilah yang kemudian menjadi hidayah bagi orang lain, ya. Jadi hidayah bagi orang lain. Maka yang disampaikan oleh Pak Usama Zaid Alamri ini, para mubalik seluruh dunia hingga kini belum mampu membuat sirah Rasulullah menarik bagi generasi. Menarik bagi generasi artinya dari generasi ke generasi terus membahas mungkin dengan bahasa-bahasa anak muda, ya. Ya, dengan bahasa anak muda. Dan mungkin saya mau nambahkan, yang menarik untuk anak muda ini memang butuh para mubalik, butuh para waiz, ya, para pendakwah untuknya. Maka kita mengajak lewat kesempatan ini kepada yang muda-muda untuk belajar sirah dan bahasakan. Ya, Masya Allah sekarang ada semacam sohwatus sirah, semacam kebangkitan sirah di Indonesia sudah mulai. Ada beberapa lembaga yang menitik beratkan tentang sirah. Ya, di mana Ustaz biasanya? Di Jogja ada. Di Jogja. Ustaz Ridwan Hamidi. Ya. Di Jogja ada sekolah sirah. Sekolah sirah, ya. Ridwan Hamidi, Masya Allah. Itu sirah, khusus membahas sirah. Di Batam ada juga kajian tentang sirah, dan termasuk Ustaz Budi Azhari, ya, konsen di sirah. Barangkali insya Allah di antara kita di Gorontalo ini kita akan buat sekolah sirah barangkali, atau apa, menggali semua potensi yang ada di dalamnya. Minimal kalau belum memiliki sekolah sirah, siapkan data setiap malam Jumat, ya mungkin kita akan bincang-bincang tentang sirah nabawiyah. Ya. Dan ini menarik, ya. Kita ini sedang membicarakan sosok yang seluruh aspek kehidupannya menjadi petunjuk. Tadi mau masuk WC, bahkan dalam kondisi marah pun menjadi petunjuk. Coba kalau kita Ustadz dalam kondisi marah,
kalau dalam kondisi marah hendaknya orang-orang ini segera menjauh karena yang keluar memang didominasi oleh setan. Tapi Rasulullah SAW dalam marah pun itu menjadi petunjuk. Dan memang ini kemasuman Rasulullah SAW. Dari sejak kecil memang Allah sudah jaga. Jadi pertama yatim tadi, dan kita sudah tahu bagaimana hikmah keyatiman Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, Rasulullah saat diantar ke Bani Sa'idah, ternyata malaikat Jibril datang dan kemudian membelah dada Rasulullah SAW. Kemudian setelah dibedah, hatinya gumpalan daging itu dicuci dengan air zam-zam. Kemudian, dan ini dalam hadis riwayat Muslim. Dan kemudian dikatakan bahwa hadza hadzuz syaitani minka. Ini yang dicuci ini adalah bagian setan yang menguasai hatimu, maka ini yang dicuci. Sehingga Rasulullah SAW adalah manusia yang terjaga, maksum, mulai sejak kecil dia sudah dijaga oleh Allah. Makanya di tengah komunitas masyarakat yang rusak saat itu, Rasulullah tidak menyembah berhala. Rasulullah SAW tidak tersingkap auratnya. Rasulullah tidak minum khamar, padahal minum khamar menjadi minum kopinya pada saat itu. Minum air putihnya. Minum air putihnya pada saat itu. Bahkan kalau ada orang yang bersumpah, kalau dia marah, nanti satu saat saya akan minum khamar di tengkorak kepalamu. Di jumjuma fi jumjumati ra'sik. Jadi menunjukkan bahwa minum khamar itu menjadi gaya hidup mereka. Tapi Rasulullah SAW tidak menyentuh sedikit pun. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Ini masa kecil Rasulullah SAW. Ada lagi yang mungkin Pak Ustaz? Fadhil Ustaz. Nggak, antum tambahkan. Silakan. Atau sebelumnya ini Ustaz perlu kita apresiasi ini. Ya silakan. Ustaz ini Usama Zaid Al-Amri. Perlu kami sampaikan Bapak Usama Zaid Al-Amri mungkin satu-satunya atau mungkin orang yang kedua yang bisa berbahasa Arab dan lisan Arab. Masya Allah. Jadi kita ini bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa Arab tapi lisannya lisan Indonesia. Tapi beliau ini adalah orang yang bisa berbahasa Arab dengan fasih karena beliau sekolah di Arab. Beliau sekolah dari SMA beliau di Arab. Sampai SMA di Arab. Ya. Dan Masya Allah, dan beliau punya basic wartawan di Indonesia. Masya Allah. Jadi kemampuan dua bahasa yang beliau miliki, dan perlu ini ditularkan ilmu bahasa Arabnya Pak Usama. Cuma saya belum tahu apa beliau pendukung Al-Hilali atau apa dalam klub sepak bola. Baik, saya mau menyapa Masya Allah Ustadz Mansur Kasa memantau dari Tilong Kabila. Alhamdulillah. Ahmad Dalanggo dari Pohuwato. Ahlan wa sahlan. Kemudian Pak Hikmah Dealova, Go TV dan Go Radio juga hadir. Masya Allah, terima kasih. Jazakallah khair. Go TV dan Go Radio terpercaya insya Allah di kota Gorontalo dan sekitarnya. PO hadir menurut Pak Nuryadin, Masya Allah. PO hujan, di IC juga hujan. Gitu. Ya kan, seperti itu. Baik, Pak Amin Dali, Masya Allah, jazakallah khair sudah bersama kami. Muslimah ID, ini ada pertanyaan, nanti insya Allah para ustadz menjawabnya. Rumah Quran Aisyah hadir, jazakallah khair Ustadz Ruslan Demanto. Intan Motor sedang memantau Pak Supandri Toibah. Ada pertanyaan juga di sini Ustaz. Pak Firman Hidayatullah juga bertanya. Baik, ini pertanyaan memang kan bincang-bincang santai Ustaz. Jadi gado-gado ini. Tapi Sirah Nabawiyah menjadi patron dari percakapan. Cuma kalau memang lewat pertanyaan kita jawab lagi dan seterusnya. Ya. Mungkin yang sudah dari tadi menunggu pertanyaannya dijawab para asati. Di sini ada pertanyaan Ustaz ya. Aha. Ini atas nama Supandri Toyiba ini. Beliau bertanya apakah ada keutamaan terkait menghafal nama-nama Nabi dan sahabat Nabi SAW. Ini Ustadz Yusuf yang paling cocok menjawab ini. Wallahu ta'ala alam, karena seorang dikenal dari namanya. Iya. Shakespeare juga pernah bilang dalam syair yang kalau saya bahasakan secara Inggris mungkin kan belepotan. Iya. Tajwidnya kurang ini. Tajwidnya kurang, makhrajnya juga, dan jangan pemirsa juga tidak. Oh ya. Beliau mengatakan apa arti sebuah nama? Bunga pun tidak disebut. Bunga dia akan tetap harum juga. Mereka menganggap nama tidak penting. Makanya dalam orang-orang barat
nama itu nanti terakhir ditanya. Tapi dalam Islam, Masya Allah, nama adalah sesuatu yang besar, sesuatu darinya kita akan mengenal siapa dan karakter orangnya. Makanya Allah Ta'ala dalam Al-Quran pertama-tama kali memperkenalkan adalah namanya. Bismillah, dengan nama Allah. Kepada Musa pun pertama kali innani anallah, ana Allah. Dia langsung perkenalkan nama. Dan dari nama inilah kita akan mengetahui bagaimana seseorang. Masya Allah, kenapa kita benci Fir'aun? Pernahkah Fir'aun berhutang ke kita, hutangnya tidak dibayar? Saya tidak ada hutang. Fir'aun tidak pernah berhutang ke saya. Abu Jahal pun, iya kan? Tidak pernah salah sama saya. Tidak pernah salah sama saya. Tapi kenapa saya marah sama Abu Jahal, marah sama Fir'aun? Karena dari namanya kita tahu bagaimana sifat-sifatnya dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak akan mungkin mata memandang, indra meraba dan menjangkaunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenalkan diri. Karena untuk melihat Allah, bagaimana makhluknya saja, matahari 5 menit kita pandangi akan habis kornea kita. Ibaratnya gelas tidak akan mungkin menampung air satu samudera. Tapi Allah Ta'ala dengan Rahman Rahimnya memperkenalkan diri dari namanya. Dari namanya kita mengetahui begini seorang. Beginilah ya seorang, kita mencintai seperti tadi, kita akan mencintai Abu Bakar, Umar, Ali, padahal belum pernah ketemu. Tapi dari nama dan sifat mereka kita akan cinta. Rasulullah SAW memiliki nama, dan dari nama inilah kita akan cinta kepada beliau. Ya, nama Muhammad terpuji, Ahmad, ya, Mahi, ya kan, dan beberapa dari nama Nabi SAW. Kalau untuk menghafalkannya perlu, ya, supaya kita tahu betul, ya. Seperti hari ini, Masya Allah, siapa yang mengikuti akunnya Ustadz Husni, cuma tahu Husni Gorontali. Siapa yang tahu bahwa nama beliau adalah Husni Idrus LCMA? Ya, sebentar lagi doktor insya Allah. Siapa yang tahu nama Ustadz Ishak, ya, Ishak Abdul Razak Bakari dan seterusnya yang ada di akun? Kalau saya lebih banyak lagi nama Ustadz Ishak yang saya kenal. Sebagaimana beliau, hatta nama kecil saya di antara kami saling tahu, mengenal dan seterusnya. Itu kelebihan dan seterusnya. Jadi apakah menghafal nama ini penting? Penting. Demikian juga para sahabat Nabi SAW. Mungkin para asatidz ada ditambahkan, Ustaz? Masya Allah. Tentang nama kalam falsafi, Masya Allah. Falsafi. Jazakallah khairan. Wayakum. Mungkin di antara para asatidz jawab ini. Pertanyaan dari Muslimah ID. Jika sakit karena sihir, apa itu juga kita harus yakini bahwa sakit dari Allah? Bagaimana cara memahaminya, ya, agar tauhid tidak goyah? Salah satu pilar dari beriman kepada Allah itu adalah beriman terhadap takdir Allah, khairihi wa syarrihi. Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dan buruk itu datang dari Allah. Dan sihir ini ada hakikatnya, ada sebenarnya, dan kita harus yakini bahwa sihir itu ada. Ada orang yang mengatakan tidak ada ini sihir. Sihir ada. Hakikat sihir itu ada, dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Di akhir-akhir ayat itu, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Jadi mereka tidak mampu memberikan mudarat kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi caranya, struktur berpikir kita mengimani ini, kita imani bahwa sihir itu ada, dan itu termasuk yang diturunkan oleh Allah bila Haruta wa Marut, kemudian sebagai fitnah bagi manusia, dan itu terjadi nanti dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada orang yang berbuat sihir harus diketahui, la yuflihus sahiru haitsu ata. Tukang sihir itu tidak akan pernah beruntung walaupun dia datang dari berbagai macam cara. Ya. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Jawaban mudah-mudahan saudari Muslimah ID sudah bisa menangkap. Saya kembali lagi kepada tamu spesial saya malam hari ini, dan tamu spesial kita semua, alhamdulillah, melanjutkan kajian tentang sirah nabawiyah ini. Jadi fawaid apa yang bisa diambil dari masa kecil Nabi SAW ini, Ustaz? Entah di Bani Sa'ad atau dikembalikan lagi pada ibunya atau menyusu dan seterusnya. Fadhol. Ya, pertama bahwa tadi menarik ya,
keyatiman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita sudah bahas. Kemudian yang kedua masa kecil dia yang terjaga. Ya. Yang berikutnya Ustadz adalah bicara tentang sirah nabawiyah, kebaikan-kebaikan yang ditampilkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak riwayat yang membahas tentang kebaikan itu. Saya belum menemukan, tapi ini kalam masyhur indal jumhur. Ya. Kejujuran yang ditampilkan oleh Nabi SAW tidak sekedar beliau diangkat Nabi dan Rasul, tapi juga ada saat Halimah Sa'diyah katanya. Nanti silakan dicek riwayatnya. Ketika Halimah Sa'diyah ini memberikan susu kepada siapa? Kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka ada saudara sesuannya. Nah, ceritanya seperti itu. Satu saat mau dipindah, kalau posisi kanan itu Rasulullah Muhammad, posisi saudara sesuannya posisi kiri. Satu saat mau dipindah, katanya Rasulullah SAW tidak mau dipindahkan. Ini menunjukkan bahwa ada kejujuran Nabi SAW dan dia tidak mau mengambil hak orang lain. Ya, ini Masya Allah, kebaikan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sudah terlihat saat beliau ini lahir, saat beliau ini di masa kanak-kanaknya. Dan ini mungkin rahasia tadi ada kisah yang disampaikan oleh Ustadz Ishak Bakari bahwa ada operasi yang dilakukan. Operasi apa kita sebut Ustadz? Di bedah dada. Iya, di bedah dada. Waktu Nabi SAW masih kecil. Ya. Jadi kalau operasinya normal kan ada dokternya. Yang membedah ternyata bukan dokter. Malaikat yang membedah itu dan dikeluarkan ada saya kira kalau saya bahasakan ada potensi di mana ada sisi setan akan masuk, seperti bahasa Ustaz Ishak tadi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena ini potensi manusia ini. Ya, potensi dia bisa fujur dan bisa takwa. Kira-kira Rasulullah SAW yang dihilangkan yang sistem fujurnya, yang dipenuhkan adalah, dan bahasa hadis wa nada'u fiha al-hikmah. Bahasa hadis menyebutkan yang digantikan pada diri Rasulullah SAW, potensi yang dimasuki oleh setan itu hikmah. Hikmah ini bisa ditafsirkan kenabian, ada kebijaksanaan, kebaikan yang melimpah dan seterusnya. Oleh pakar akhlak misalnya, ada rahasia kenapa Rasulullah dibedah, Ustaz. Di saat dia masih kecil kenapa dibedah? Tidak hanya kita pahami bahwa potensi fujurnya dihilangkan, tidak. Ya, tidak hanya sekedar pemahaman tentang itu, tapi lebih jauh dari itu bahwa Rasulullah SAW kan tampil sebagai dibedah itu karena ingin ditampilkan oleh Allah sebagai satu sosok manusia yang memiliki dua sifat. Ya, sifat ini disebut as-sifatul insaniyah. Sifatul insaniyah bahwa Rasulullah Muhammad SAW dia manusia biasa. Tapi kemanusiaannya ini dibungkus dengan as-sifatul uluhiyah tadi ya. Sifatul uluhiyah itu di sana ada hikmah, di sana ada nubuwah, di sana ada risalah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan ini tidak ada pada diri selain Nabi SAW. Al-Ghazali kalau menyebutkan al-insanul kamil itu penyatuan antara sifat ketuhanan, takhallaqu bi akhlaqillah, dengan sifat kemanusiaan. Maka yang muncul adalah Rasulullah ini adalah sosok manusia. Seperti kita katakan dia setengah malaikat, tidak. Karena dia masih manusia biasa. Tapi itulah keagungan Nabi SAW. Ya, potensi itu yang kemudian membawa kita bahwa tidak ada alasan kita untuk tidak meyakini inilah sosok yang paling mulia sejagat, atau inilah sosok manusia sayyidul awwalina wal akhirin. Saya kira dari sisi itu saya melihat, Ustaz. Masya Allah, jazakal khair pemirsa sekalian. Ini bukan sekolah sirah nabawiyah, tapi pembahasan sirah nabawiyah seperti memetik buah dari satu pohon ke pohon yang lain. Dan para asatiz ini memiliki banyak hikmah dan buah dari sirah nabawiyah. Makanya satu buku sirah nabawiyah tidak cukup, harus ke buku yang lain dan seterusnya, karena di dalamnya terdapat banyak hikmah yang bisa kita petik. Makin banyak kita memetik buah sirah nabawiyah, makin cinta kita kepada Nabi SAW, makin kita mengikuti betul apa petua dari Nabi SAW. Dan kepada Nabi SAW ketika cinta ini telah terpatri, sebagaimana yang pernah diungkap, wa kullun yadda'i, semua kesedihan ba'daki jalal, ba'daki jalal. Ya, semua kesedihan sesudah melihatmu wahai Rasulullah, tidak ada lagi apa artinya. Ini pernyataan seorang sahabiat ketika meninggal suaminya, meninggal 3 putra atau 4 putra di perang, dalam perang. Iya. Ya, ketika mencintai dan melihat Nabi SAW. Baik pemirsa, masih tersisa sekitar 10 menit ke depan. Ustadz Ishak juga barangkali memperkaya saya ingin bagian ingin diulas dalam sirah nabawiyah.
hal yang perlu juga kita bahas pada saat Rasulullah masih kecil ini, ternyata Rasulullah pernah menjadi penggembala kambing. Dan ini potret kehidupan yang patut untuk kita ungkap dan menjadi ibrah dan pelajaran. Manusia terbaik di permukaan bumi ini yang Allah sudah jaga, khairul awwalina wal akhirin. Dari manusia yang pertama sampai manusia terakhir yang pernah singgah di bumi ini, Rasulullah adalah manusia terbaik. Namun kalau kita lihat potret kehidupannya, jadi yatim, kemudian tinggal di pedesaan. Memang hikmahnya agar supaya para ulama ungkap hikmahnya agar supaya secara fisik Rasulullah tumbuh dan tidak seperti orang-orang yang hidup di kota ini. Orang-orang yang hidup di kota sama dengan orang yang tinggal di kotak. Rumahnya ibarat kotak. Jadi nafasnya juga ngos-ngosan. Biasanya kalau orang yang tinggal di pedesaan lebih terbuka, lebih legowo, dan inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat pelajaran-pelajaran di alam ini. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah menjadi penggembala kambing. Dan Rasulullah sampaikan tak ada satupun nabi ma ba'atsallahu nabiyyan illa war'al ghanam. Tak satupun nabi diutus oleh Allah kecuali dia menggembala kambing. Dan memang ada hikmahnya. Ini kalau penggembala kambing, kita bisa bayangkan Ustadz Husni ya. Kalau kita memberi minum kambing, mau dibawa ke mana, ke air, dihalau ke air seperti menarik bambu dari ujung. Iya. Kemudian juga asyaja'ah, salah satu warisan yang bisa diambil dari Rasulullah SAW ketika beliau, atau hikmahnya ketika beliau menjadi penggembala kambing, menumbuhkan keberanian. Karena ini menjadi pemimpin pasukan perang Rasulullah SAW. Nah, kalau membawa kambing pasti bertemu dengan singa, dengan binatang-binatang buas, dan harus bertarung dengan itu. Dan ini jadi ada suja, ada keberanian, kesabaran, kemudian juga ada lutf, ada kelembutan. Karena kambing ini kalau mau macam-macam, boleh jadi karena kambing kecil, boleh jadi kita tendang-tendang dan langsung mati. Dan Rasulullah sampaikan, yani kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah. Jadi aku menggembala kambing, jadi untuk mengambil upah qararit. Qararit itu dibawa dari dinar atau dirham. Artinya uang koin. Uang koin, uang receh. Uang receh dari orang-orang Mekah. Dan ini juga pelajaran bagi anak-anak muda. Jangan sampai dia hanya bersandar kepada kedua orang tuanya, kemudian atau tidak memiliki pekerjaan. Rasulullah itu bekerja. Rasulullah menjadi penggembala kambing. Jadi sosok Rasulullah itu selalu menjadi panutan. Ketika di pasar, nanti kita akan sebutkan bagaimana Rasulullah di pasar, bagaimana Rasulullah SAW menjadi penggembala kambing, bagaimana Rasulullah menjadi orang yang senantiasa membantu kaumnya, bagaimana dia dalam peperangan, bagaimana kehidupan rumah tangganya. Semua sisi kehidupan ini menjadi uswatun hasanah bagi kita. Ya. Masya Allah, jazakallah khair Pak Ustadz. Ya. Tentang kehidupan Nabi SAW dari menggembalakan kambing. Barangkali Ustadz ada saya sedikit menambahkan. Ada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu ini adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai. Kata ra'in ini kan dari kata ra'al ghanam tadi. Ya, sebenarnya pemimpin itu kan bukan dari status ra'al ghanam tadi. Jadi jangan kita bilang bukan sayyidul ummah, tapi sebenarnya dia khadimul ummah. Beda ya, kalau dia sayyidul ummah, dia ingin difasilitasi, dia ingin senang. Kalau dia khadimul ummah, dia ini pelayan masyarakat. Dan itu adalah status sebagai seorang pemimpin. Nabi SAW, coba Ustaz ya, luar biasa. Banyak binatang yang ada di Arab, tapi yang Allah pilih kambing. Ya, bukan onta, bukan yang lain-lain, tapi dipilih kambing. Itu kenapa? Karena kalau kita pelajari tentang psikologi perikebinatangan, ya, ilmu psikologi binatang itu, kambing itu Ustaz luar biasa. Sisi positifnya ada, ya, ada namanya daurul hayawanat fi asrin nubuwah. Peran binatang di zaman kenabian. Di zaman kenabian ada daurul jibal, peran gunung, ya.
Jadi Itu di buku sirah mana biasa dibahas itu? itu di buku itu sendiri Tematik Ustaz. ya, tematik. Dia tematik dia, bukunya Daurul Jibal dan seterusnya. Maka misalnya kambing itu dipilih oleh Allah Subhanahu. Memang Rasulullah tidak menjelaskan, sahabat tidak bertanya, juga Allah tidak. Tapi hikmahnya luar biasa. Gorontalo bilang kambing itu sat batade. Ini sisi negatif yang dimunculkan. Batade itu yang belam batade. Artinya mandi saja tidak. Ya ini kambing ini kan sisi negatif yang pertama itu. Yang kedua, kambing itu kadang selektif, pangba pilih. Iya, tidak Coba, semua kalau rumput. kambing gunung itu saat kalau mau dibawa ke bawah, tidak di gunung, makannya tidak boleh sesuatu kecuali terikat. Kalau dia di tanah itu tidak dimakan. Dia sangat selektif. Itu luar biasa. Yang ketiga, kambing ini sisi negatifnya kan dia egois. Ya, egois. Kalau sapi itu, kalau kuda itu kan di Gorontalo namanya wadala. Sebagian Gorontalo mengatakan kenapa kuda itu wadala, karena dari sejarah asal katanya wahdalam. Kuda itu ya, iya, kuda itu sekali dia masuk ke dalam lubang, orang Gorontalo bilang, sekali dia masuk ke dalam lubang, pulangnya dia hafal itu, Ustaz. Dia tidak akan terperosok lagi. Dia tidak akan terperosok yang kedua kalinya, ya, karena dia tahu itu. Ya, nah, kalau sapi, sapi misalnya, sapi dan kuda itu dia dihajar dari belakang dia mau, dia suka dengan majikannya, atau ditarik dari depan dia mau. Tapi kambing, Ustaz, ya, kambing itu dia tidak bisa dihajar dari belakang. Itu tidak bisa, pasti belok kanan dia pasti belok kiri. Kambing itu harus ditarik dari depan, dia tidak akan belok kanan. Sifat ini terkadang ada sama manusia, nanti dicubit di telinga, piba sama yang Jumat tuh. Nah, ini luar biasa. Nabi dipilih oleh Allah penggembala kambing, bukan penggembala sapi, dan itu hikmahnya luar biasa. Ya, Masya Allah. Di antara cerita itu saya tulis dalam buku ini. Jadi ada rahasia kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih ya kambing itu jadi alat gembalanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz setelah memberi kita fawaid dari sirah nabawiyah, dan jazakallah khair sekali lagi kepada Ustadz Husni. Pemirsa, di tangan saya ini ada buku tulisan beliau di masa corona ini, Masya Allah. Ustadz Husni LC MSI ini Masya Allah lumayan produktif. Di masa corona ini beliau melahirkan buku Sabda Langit untuk kebutuhan bumi. Ya, dan ini Masya Allah. Di antaranya ada sirah ya. Di antaranya ada sirah nabawiyah, dan mungkin disebut ya tadi rahasia itu. Ya, rahasia itu. Ya, jazakallah khair dengan buku ini. Jadi di antara pemirsa kalau ada yang menginginkan buku yang sama, dan ini bagus, saya membaca di daftar isi, lumayan Masya Allah padat isinya. Bisa hubungi beliau Insya Allah, dan terjangkau. Artinya pengganti fotokopian dan biaya cetaknya, Masya Allah. Kemudian pemirsa yang sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, tadi pengalaman saya pelihara kambing, Ustaz. Oh, bagaimana, Ustaz? Dia seperti orang jemur padi. Ya, kalau kita pelihara sapi, hujan, badai, biarkan saja. Yang penting tidak talingkar, orang kampung bilang talinya. Kalau kambing tidak. Antum lepas dia pagi-pagi sebelum embun kering, dia sakit perut. Jadi pemelihara kambing harus tunggu dulu embun di dedaunan itu jatuh. Ya, selesai. Jadi betul-betul sudah kering itu daun di baru lepas itu kambing, supaya kambing tidak sakit perut. Demikian juga kalau sudah sore harus dirumahkan. Kenapa? Hujan dikit saja dia langsung flu dan seterusnya. Jadi memang orang bilang pelihara kambing seperti jemur padi. Jadi dan kalau ada hujan. Dan Ustaz, kalau sapi dia bisa kalau sapi dia bisa memilih makanannya. Adapun kambing, tahu-tahu ini bunga trompet yang membuat perutnya kembung, bahkan berpenyakit, tapi dimakan. Sapi dia tahu ini tidak bisa dimakan, bisa dia pilih dengan penciumannya. Ustadz Ishak ada pengalaman ini atau? Ini pengalaman teori? Kambing. Tidak, kambing ini kan binatang yang sering bersama kita, sering bersama kita, dekat, dan dekat dengan kita. Pernah pelihara kambing, Ustadz Husni? Oh, saya tidak pernah. Hanya kambing akikah 2 hari dipelihara. Ada. Saya sendiri pernah pelihara. Dan kambing. Itu sulit memelihara kambing. Seperti itulah memelihara umat ini. Kesulitan memelihara umat seperti itu. Makanya memang dididik dari awal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, tinggal beberapa menit sebenarnya, tapi saya kasihan dengan waktu ini, jangan sampai pergi. Ada pertanyaan yang menggantung karena lumayan lama menunggu 1 pekan untuk dijawab. Fadl para asati sekalian dirahmati Allah. Pertanyaan dari Neng Ingrid Paramita.
Assalamualaikum, bagaimana cara meredam emosi? Apa ada doa untuk meredam amarah? Apa amarah atau orang yang gampang marah itu, Ustaz? Harus Fadal. diruqyah. Fadal. Jadi Ustaz. pertama jangan marah. Nabi mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab. Tiga Itu yang kali, ya? pertama, 3 kali. Yang kedua, kalau kita dalam keadaan berdiri, ketika marah duduk. Kalau dalam keadaan duduk berbaring. Yang ketiga wudu. Yang keempat, hindari hal-hal yang membuat kita marah. Iya. Dan yang kelima, kembali jangan marah. Iya. Jangan marah. Karena Nabi sebutkan la taghdab, la taghdab, la taghdab. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallah. Cukup, saya kira cukup itu ya. Baik, sirah Nabawi ini cukup menarik pemirsa yang dirahmati Allah, sehingga tidak terasa 1 jam bahkan lebih kita berbincang-bincang. Terakhir kali dalam putaran ini saya minta pada Ustadz Husni memberi close statement barangkali, fadhal. Ya. Dilanjut. Pertama kami sampaikan bahwa kami tidak menyimpulkan ya, sirah Nabawiyah ini paradigmanya luar biasa. Dinamikanya dari persoalan kecil bisa jadi besar ya. Jadi hal-hal yang dilewati oleh Nabi SAW jadi besar. Maka oleh karena itu ada beberapa hal yang kami sampaikan bahwa kalau kita belajar tentang perjalanan, tarikh, sejarah, peradaban dunia, seharusnya kita bandingi juga dan harus kita imbangi dengan sejarah peradaban Islam. Kalau sejarah peradaban Islam itu dibangun sejak Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka berarti ada keseimbangan pengetahuan kita tentang apa keyakinan kita sebenarnya dan apa kepentingan dunia kita. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa semakin banyak kita membaca profil Nabi SAW, potret baginda SAW, maka ini semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada beliau. Kita itu tidak senang baca Quran karena kita tidak tahu Quran. Allah. Ya, kita itu tidak senang sholat karena kita tidak tahu ilmunya sholat. Kita tidak mencintai orang karena kita tidak tahu sosoknya. Masya Allah. Rasulullah mengatakan tuba liman ra'ani wa amana biya. Sungguh berbahagia orang melihat wajahku, duduk dengan bersamaku, makan bersamaku, ya hidup bersamaku. Tapi tsumma tuba, yang lebih berbahagia adalah orang lam yarani, tidak melihat wajahku, ya tidak duduk bersamaku, tidak makan bersamaku, tapi mereka cinta kepadaku. Nah ini kita yang termasuk pada kelompok yang kedua ini. Semakin banyak membaca sirah Nabawiyah, maka insya Allah semakin termotivasi kita untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan ini. Saya kira closing statement saya di sesi ini, insya Allah Ustadz yang lain bisa berbagi. Masya Allah, luar biasa. Jazakallah khair Ustadz atas fawaidnya. Assalamualaikum. Ustadz, dari antum bagaimana ini? Saya sudah terwakili oleh Ustadz, mungkin bisa diwakili saja untuk closing statement. Pak Kiai memang Masya Allah selalu tawadu beliau dan jazakallah khair. Pemirsa sekalian dirahmati Allah, tanpa terasa waktu ini telah mengantarkan kita untuk mengakhiri sesi ini, dan insya Allah tetaplah dengan channel ini. Insya Allah di waktu yang akan datang kita akan kembali bertemu dengan lanjutan kajian ataupun fawaid yang lain. Terima kasih kepada penonton yang sudah menonton acara ini. Ada Dalila, ada Ibu Marta, ada Ibu Dewi Korompot, ada Pak Fiki Mbuinga, dan semuanya yang telah memberi share, komen, dan like semua atau apresiasi terhadap acara ini. Terima kasih. Kami juga berterima kasih kepada Sambal Sagela Juara. Kami berterima kasih juga kepada Todepula, rujukan untuk dapur online insya Allah. Bagi siapa yang pesan makanan ataupun bahan-bahan dapur, silakan hubungi Todepula. Dan kami juga berterima kasih kepada Pak Hangga Gula Aren Gorontalo insya Allah yang telah sponsori acara ini. Dan insya Allah kita memiliki gerakan infak Rp1.000, insya Allah akan bermanfaat bagi para muhsinin. Kepada pemirsa Wahdat TV Gorontalo yang ada di rumah ataupun penonton nanti akan menonton siaran ini offline, kami selalu doakan semoga sehat walafiat, dibahagiakan hatinya, dilancarkan urusannya, dibayarkan hutang-hutangnya, dilunaskan cicilannya, disampaikan jodohnya, dilancarkan persalinannya, anak-anaknya insya Allah juga tumbuh sehat, kuat, berbakti kepada kedua orang tua. Dan dalam hidup ini Allah hidupkan kita di atas iman. Suatu saat nanti Allah Ta'ala akhir hidup kita ini di atas iman. Allah juga bangkitkan kita dalam keadaan iman, dan Allah Ta'ala masukkan juga kita di surga Firdausil A'la bersama dengan kekasih kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pertemuan kami.
Jazakumul khair. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.